Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita sehat semua. Masih diberi kesempatan untuk kita kembali bertemu pada kegiatan saya ini, yaitu tentang aksi nyata saya pada tugas guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi di sini tugas saya pada modul ini adalah untuk mendiseminasi atau mengimbaskan istilahnya kepada Bapak Ibu guru sekalian tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan ini. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberi panjang kesehatan oleh Allah, dapat berhadir di ruangan ini, di mana kami lakukan adalah untuk membantu teman kita, yaitu Pak Jimmy Kurniawan, melaksanakan satu tugas, yaitu tugas satu buku bergerak. Mungkin diseminasi pada hari ini tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Jimmy Kurniawan, calon guru penggerak angkatan ke-11. Jadi harapan saya, setelah angkatan 11 ini ada angkatan ke-12. Angkatan ke-12 bisa diikuti oleh semua guru, walaupun umurnya sudah 56 tahun, bisa diikuti. Jadi harapan saya sebagai pimpinan sini, untuk angkatan ke-11 pagi ini sudah merintis, angkatan ke-12 mungkin bisa diikuti oleh termasuk Pak Yusman bisa, Bu Farida bisa, Bu Dalia bisa. Batas usianya mungkin 56 tahun. Jadi Pak Jimmy Kurniawan akan mungkin menjelaskan kepada kita tentang diseminasi budaya positif. Nah, budaya itu kalau menurut hemat saya kebiasaan yang positif, yang baik. Mungkin sudah kita laksanakan di sekolah tanpa kita sadari. Kebiasaan baik. Budaya itu kebiasaan yang positif. Banyak mungkin yang sudah kita kerjakan tanpa kita sadari. Waktu kita masuk ke kelas, waktu kita menerima murid, nasihat-nasihat positif juga kebiasaan positif. Jadi untuk selanjutnya mungkin himbauan dari saya selaku pimpinan, selaku kepala sekolah, bergerak prestasi atau dukungan kepada Pak Jimmy Kurniawan supaya beliau bisa lulus pada calon guru penggerak angkatan 11 ini. Mungkin ada imbasnya kepada sekolah kita nanti. Jadi harapan saya, teman-teman semua berilah dukungan yang membangun supaya apa yang dilaksanakan oleh Bapak Jimmy Kurniawan tercapai hendaknya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pelaksanaan ini resmi saya buka dan merupakan 3 kali
Jadi setelah saya buka mungkin saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan bersama kepada Bapak Kepala Sekolah atas dibukanya kegiatan diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu santai saja, jangan terlalu tegang. Sambil belajar sambil bermain. Oke. Sebelum saya mulai ke slide selanjutnya, saya mau tanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Sudah pernahkah mendengar Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya. Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu budaya positif dari Bapak Ibu? Dan bagaimana bentuknya yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah selama ini? Silakan Bapak Ibu. Ayo semua mungkin apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ya Bu, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif itu kegiatan-kegiatan yang baik yang selalu kita laksanakan di sekolah. Mungkin seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin yang kita lakukan belum kita mengerti, sebenarnya sudah kita laksanakan. Menurut saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya jawaban dari Ibu Dahlia, ya benar sekali seperti tadi. Budaya positif itu adalah budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Disiplin positif misalnya contohnya memberikan salam sebelum datang ke sekolah, di pintu sekolah seperti itu ya, yang sering kita lakukan pada anak-anak. Salam, sapa, senyum itu di sekolah. Kalau di kelas kira-kira apa budaya positif yang sering kita lakukan? Berdoa, ya benar sekali. Berdoa dan banyak yang lain. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua tentang budaya positif. Nah, langsung saja Bapak Ibu, sebenarnya apa sih konsep inti dari budaya positif yang kami pelajari pada guru penggerak ini? Ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi konsep intinya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas ke slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Nah, mungkin di kelas ini sudah kita buat keyakinan kelas masing-masing. Selaku wali kelas apa keyakinan kelasnya misalnya. Dilarang keluar masuk sebelum jam pelajaran selesai, tidak boleh ribut, saling menghargai. Nah, nanti kita akan dapatkan di slide selanjutnya. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima terakhir, kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini 5 konsep inti ini terdapat pada budaya positif, konsep inti budaya positif. Baik, selanjutnya langsung saja Bapak Ibu kita ke disiplin positif. Nah, ini dia Bapak Ibu pengertiannya. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing murid dengan cara yang positif untuk mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial serta bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati tanpa mencederai perasaan murid. Nah, contohnya nanti di slide selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian ada nilai kebajikan P5. Nah, ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang diinginkan di kurikulum Merdeka ini akan terwujud. Bapak Ibu pernah kan mendengar P5? Pernah ya? Nah, inilah nilai-nilai yang akan kita wujudkan di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dari 5 teman-teman baik kepada kita guru bisa jadi sebuah
sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini pernah terjadi kan bapak ibu? Mungkin di SD tidak ada, di tingkat SMP SMA kan begitu. Pulang sekolah pasti ada terjadi terhadap guru. Ini guru sebagai penghukum, makanya tidak diperbolehkan lagi di dalam sebuah pendidikan. Oke, bisa dipahami bapak ibu? Saya rasa di sekolah kita selama ini saya di sini tidak ada lagi guru sebagai penghukum. Ya, sudah baik sebagai teman. Oke, selanjutnya ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini bagaimana Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah ini ada suaranya lemas, halus, sedih, merasa tunggu, merapat pada anak dan isu. Kira-kira kita membuat merasa bersalah anak itulah. Contoh bahasanya bagaimana Bapak Ibu? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, dari situ muridnya akan bersalah. Merasa bersalah terhadap undang karena mengecewakan bapak ibu guru. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, sikap ini tidak bisa kita pertahankan atau tidak bisa kita buat karena berefek juga yang tidak baik terhadap anak murid kita. Selanjutnya sebagai teman ini suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum atau suka bercanda dengan murid, itu sebagai teman. Oke, hasilnya Bapak Ibu langsung murid akan merasa senang memang terhadap kita, akrab dengan guru. Kemudian dampak positif yang akan dihasilkan apa? Hanya saja di sisi dia senang terhadap guru tersebut. Tapi ada dampak negatifnya Bapak Ibu sebagai teman ini. Dampak negatifnya apa? Kalau misalnya anak itu bermasalah, pasti dia akan menghubungi guru tersebut dan dia akan ketergantungan terhadap guru tersebut, tidak dengan guru yang lain. Nah, itu dampak negatifnya. Dan jika guru tersebut tidak memenuhi nanti keinginan si anak ini, pasti dia memiliki rasa dendam, kecewa. Nah, itu makanya sebagai teman ini masih tergolong tidak baik, tapi oke lah untuk sementara. Kalau memang kita tidak bisa berusaha sebagai pemantau atau manajer yang paling akhir, setidaknya kita bisa sebagai teman. Oke, bisa Bapak Ibu? Mengerti kan? Mengerti. Hebat ya Bapak Ibu. Selanjutnya pemantau Bapak Ibu. Pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, biasa-biasa saja. Tapi guru ini akan menghasilkan bagaimana ya? Murid yang memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Orangnya biasa saja, datar, tapi tidak mengecewakan murid, tidak juga menyakiti perasaan murid. Nah, kemudian contoh bahasanya bagaimana Bapak Ibu? Itu ada contohnya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kalau sudah ada tadi keyakinan kelas yang dibuat, pasti dia akan jawab, mengerti bahwa kita akan datang pada jam sekian, titik sekian, dan pulang jam sekian. Oke. Ini tentang seorang guru pemantau. Selanjutnya ada guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harapkan sebagai seorang guru, dia itu sebagai seorang manajer. Posisinya untuk anak guru. Bagaimana seorang manajer itu? Seorang manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau ada masalah terhadap murid, kalau sebagai manajer kita akan menggunakan model namanya segitiga restitusi.
segitiga restitusi ini konsep untuk menyelesaikan sebuah masalah terhadap anak murid kita. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, bagaimana seorang guru manajer itu berkata-kata? Oke, di sini contohnya Bapak Ibu, apa yang kita yakini, kemudian kembalikan terhadap keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu bentuk penyelesaian masalah dengan model segitiga restitusi Bapak Ibu. Beginilah pertanyaannya. Nanti saya akan memberikan sebuah gambaran ini, sebuah gambaran percakapan antara murid dengan guru. Nanti Bapak Ibu silakan dipilih mana yang terdapat nanti dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nanti slide selanjutnya lah, Pak. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang bertanya? Posisi kontrol guru, kira-kira manakah kita sebagai seorang guru di posisi ini? Apakah sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemakau, teman, pendukung, atau pembuat merasa bersalah? Nanti ini tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, harapannya Bapak Ibu, kita diinginkan menjadi sebagai guru seorang manajer. Baik, lanjut aja Bapak Ibu kalau tidak ada. Nah, ini dia Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini adalah pendekatan penyelesaian masalah dengan metode memberikan solusi yang adil tanpa harus mengikuti perasaan beberapa pihak yang bermasalah agar dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Contohnya, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, seperti yang dari belakang tadi, percakapan tadi. Langkah-langkahnya yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian kedua, ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti yang di slide awal tadi, kita membuat dulu keyakinan kelas. Itu perlu Bapak, membuat keyakinan kelas agar nanti jika anak bermasalah baik di sekolah maupun di kelas, nah kita akan menyelesaikannya dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, contohnya Bapak Ibu, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Misalnya anak-anak itu membuat kesalahan, kita panggil, misalnya dia memiliki masalah. Bapak kira kamu tahu kan, ada kan alasannya kenapa kamu melakukan itu? Tapi kan kalau itu sebagai manajer, tapi kalau sebagai penghukum pasti bahasanya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ini mengenai bahasa saja. Kalau bahasanya kasar itu sebagai penghukum. Nah, sebagai manajer bahasanya dia tidak juga terlalu lembut, tapi terarah sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini dia arti dari yang tiga tadi, menstabilkan identitas. Bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Tindakannya itu kenapa dilakukan? Berarti ada kebutuhan dasar yang tidak dilakukan. Nah, tugas kita waktu menyelesaikan masalah ini, validasi tindakan ini yang kita tanyakan itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, kita lihat jawabannya. Nanti yang salah akan disilang, kalau yang benar dia akan dicentang.
Yang benar Bapak Ibu adalah ini sebenarnya konsekuensi. Coba kita lihat. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Sesuai. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa sanksi? Hukuman. Oke, baik. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman Bapak? Sanksi. Oke, coba kita lihat. Oke, benar. Nah, selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Oke, benar. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat Bapak. Oke, benar. Selanjutnya ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Oke, benar sekali Bapak Ibu. Saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu sudah memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi kepada murid. Nah, hukuman itu berarti berbentuk fisik. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Memberikan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi dari yang telah kita pelajari? Siapa Bapak Ibu? Ibu ya? Oke. Kalau hukuman berjalannya agak lama sedikit. Oke, baik. Bagus sekali. Ada yang bisa tambahkan lagi Bapak Ibu? Bu Bidang ataupun Bu Faridah, apa perbedaan konsekuensi dan hukuman? Ya Bu, Isma, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau bedanya kalau konsekuensi itu hanya berikan ganjaran sama anak yang ringan. Kalau apa hukuman itu lebih berat sedikit daripada konsekuensi. Itu menurut pendapat saya. Nah, benar sekali ya. Lebih berat maksudnya itu berarti tidak ada lagi hukuman yang atas namanya fisik. Tidak ada lagi hukuman fisik saat ini. Kalau memang ada hukuman dalam bentuk yang selain fisik. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menunjukkan salah satu video tentang penerapan segitiga restitusi kepada seorang anak yang bermasalah. Kita ambil contoh saja di YouTube ini dari salah satu CGB yang telah melakukan ini, yang lebih jelas suaranya. Oke, ini kita lihat salah satu CGP atas nama Herdiana. Oke, coba dilihat Bapak Ibu. Ia marah, bisa menahan emosinya. Berikut adalah
Skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika. Ya Bu, atas kesal sih. Kenapa kesal? Mereka harus menjaga hasil pekerjaan saya. Bukan yang mereka, itu sudah saya bicarakan. Oh begitu, nah wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya menghormati kita dan memastikan saya menggunakan janji. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Ya, Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika yang mengucapkan, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggugurkan meja apakah sesuai dengan yang kelas kita? Menurut kamu, etikat kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya disuruh bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Kira-kira Bapak Ibu mengerti cara melakukannya seperti itu Bapak Ibu? Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Bahasanya bagaimana Bapak Ibu? Lembut bukan juga berarti lembut. Ya? Ya, lembut ya. Oke, bahasanya seperti ini tadi. Ya. Pak Kesal. Dika harus mengerjakan hasil pekerjaan saya. Bukan yang mereka, itu sudah saya bicarakan. Oh begitu, nah wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada Nah, di situ dikatakan si guru, jika ibu merasakan hal yang sama seperti melakukan hal ini, memiliki masalah seperti itu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Berarti itu sudah terwakilkan bahwasanya murid tidak merasa ditekan begitu ya Bapak Ibu ya. Merasa berarti kita juga pernah seperti dia. Nah itu pada tahap menstabilkan identitas. Begitu juga dengan tahap selanjutnya menanyakan keyakinan kelas ataupun yang satu lagi validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu contohnya tadi kiranya kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Nah begitu. Biasanya kan kalau kita marah sama murid kalau yang ada masalah, kenapa kamu melakukan itu? Emang kamu tidak tahu? Seperti itu Bapak Ibu ya kira-kira. Nah hal itu akan mencederai seorang murid. Mungkin dia akan dendam kepada kita. Nah itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Yang harapan saya kita dapat melakukan hal-hal yang seperti kita pelajari pada hari ini, bagaimana menjadi seorang guru itu kita diharapkan menjadi seorang manajer kepada murid-murid baik kepada teman-teman kita semua. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu menyelesaikan tugas saya aksi nyata pada modul 1.4. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita, baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, memang merubah suatu kebiasaan itu sangat sulit, tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi sedikit demi sedikit, insya Allah semuanya akan berjalan menjadi yang terbaik. Itu harapan kita. Meskipun kita tidak bisa menjadi sebagai seorang manajer di dalam sekolah kita itu baik kepada murid maupun kepada teman-teman kita sekalian, usahakanlah kita sebagai teman paling tidaknya. Jangan sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai seorang penghukum. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Masih diberi kesehatan? Masih. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Oke, baik. Hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Sebelumnya ada yang tahu tentang apa itu keyakinan kelas? Apa? Tiket. Itu contohnya. Apa itu keyakinan kelas? Apa Pak? Kelas. Oke, benar sekali. Sama juga seperti peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, di sini tugas kita membuat keyakinan kelas. Untuk apa? Agar kelas kita berjalan dengan lancar dan aman. Nah, manfaatnya apa? Kalau sudah ada keyakinan kelas kita, nanti kita tidak bisa melanggarnya. Ya, itulah tujuannya. Nah, nanti tugasnya anak-anak sekalian, silakan dibuat masing-masing seperti apa keyakinan kelas yang Anda inginkan di dalam kelas kita ini. Mau seperti apa? Contohnya, Bapak bilang misalnya tidak boleh mengganggu teman di sampingnya, gitu. Tidak boleh lagi yang sering kita lakukan, membersihkan kelas, ataupun yang piket misalnya. Apa kita buat yang piket? Piket datang tepat waktu, atau piket lebih awal datang sebelum waktu masuk. Ya, begitu. Itu contoh keyakinan kelas kita. Dan nanti masing-masing silakan ditulis di papan apa yang akan kita buat tentang keyakinan kelas kita. Nanti kita sepakati. Kita pilih nanti berapa, apakah 5 saja keyakinan kelas kita atau 10. Nanti kita buat bersama, kita sepakati. Oke, paham? Oke, langsung saja nih. Kira-kira siapa yang mau duluan? Dipikirkan dulu. Apa keyakinan kelas yang diinginkan? Pakai spidol nih. Oke, silakan. Pauza dulu. Tulis di papan terus. Tulis sudah di papan. Nanti kita pilih. Itu kita ada berapa orang? 18 orang. Nanti kita pilih mana saja yang terstruktur, nanti bahasanya kita pilih nanti. Oke, piket kelas tuh Fauzan piket kelas. Siapa lagi? Selanjutnya, Dimas. Terus. Oke, siapa yang sudah ada kira-kira? Oke, lanjut Meli, kasih ke Meli. Apa Meli? Keyakinan kelas yang Meli inginkan di dalam kelas ini. Mungkin Meli ada sesuatu unek-unek di dalam dirinya. Silakan dikeluarkan. Tertib. Oke, lanjut. Apa lagi? Bisa? Ya, oke, bisa. Tuh. Oke, peraturan kelas. Oh iya, maksudnya ini keyakinan sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas apa yang Nisa inginkan di dalam kelas ini? Itu yang ditulis, bukan peraturan kelasnya. Maksudnya peraturan kelas apa yang diinginkan Nisa di sini? Apa? Oke, baik. Nah, oke. Lanjut. Jangan suka mengejek kawan. Oke, baik. Siapa lagi? Siapa? Semuanya dapat. Harus menuangkan keyakinan kelas. Nanti kita sepakati. Ayo. Banyak keyakinan kelas kita yang harus kita taati di dalam kelas. Ayo buat terus.
sifatnya positif, yang baik. Siapa lagi? Dimas terus, Dimas belum. Siapa? Oke, Wali, bagus. Lanjut Wali. Wali punya unek-unek kadang di dalam kelas ini. Apa yang Wali ingin tuangkan di sini? Silakan. Baik, Wali sudah menuangkan keyakinan kelas. Gimana tuh? Tertib dalam belajar ini jangan bermain bola di dalam kelas. Ya, boleh kita buat. Boleh. Oke. Jangan bermain bola di kelas. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan ke depan. Jangan membuang sampah di kelas. Bisa? Oke. Jangan membuang sampah di kelas. Ini kan di kelas kita. Ya, peraturannya di dalam kelas kita. Ya, sampah di kelas. Oke, selanjutnya jangan berkelahi. Itu sudah termasuk ke dalam ini Bapak rasa. Nah, hargai teman. Ya, setuju. Ya, menghargai teman. Tapi tidak usah kita tulis jangan berkelahi di dalam setuju tak? Setuju. Ingat ya. Selanjutnya jangan berbicara tidak sopan. Apa nih? Apa bahasa lain selain dari jangan berbicara tidak sopan? Berbicara ya sopan. Selain itu ada? Kalau begini bagaimana? Bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Bisa nggak? Bisa? Oke. Selanjutnya berpakaian rapi. Kita tulis lagi. Perlu kita tulis lagi di dalam kelas berpakaian rapi? Perlu? Oke. Berpakaian rapi. Nah, ini dia. Baik, ini dia kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Yang pertama apa? Ayo dibaca semuanya dulu. Yang kedua, tiga. Yang keempat, ya ini sering terjadi nih, ambil bola main di kelas. Nomor 5. Oke, jangan membuang sampah di kelas. Oke, ke-6. 7. Oke, kira-kira sepakat dengan yang 7 poin itu? Sepakat. Yakin? Baik, nanti ke depannya keyakinan kita ini bisa diganti. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan kita tambah. Nah, nanti ini kita buat dalam satu
ataupun kita buat dalam bentuk yang bagus akan kita tempelkan di dinding kelas kita sebagai pengingat. Nanti kita akan buat yang bagus. Oke? Bisa? Oke, nanti kita buat yang bagus. Ini jangan dihapus karena kita tidak ada alat untuk tempel tadi. Nanti kita ambil, kita print, kita tempelkan di dinding. Oke, sekali lagi sepakat dengan keyakinan kelas kita? Bisa ditaati? Oke, Bapak harap murid kalian memiliki kesadaran dari dalam diri kalian sendiri untuk melakukan atau untuk menjalankan keyakinan kelas masing-masing. Jika melanggar, silakan lihat keyakinan kelasnya kembali, dibaca. Oke? Bisa? Oke, baik, terima kasih anak-anak. Kalau memang sudah sepakat, setelah ini silakan keluar. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan adanya pembuatan keyakinan kelas. Dengan adanya pembuatan keyakinan kelas, saya sangat terbantu dengan permasalahan saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan, kelas 6 sekolah negeri SD 4 Manggen. Saya sangat senang terhadap bentuk keyakinan kelas ini. Dengan adanya keyakinan kelas, saya sangat terbantu terhadap permasalahan yang saya alami di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.